pertanyaannya sudah ada. Mungkin yang dari sini dulu, AI, maaf, Koko. Ya, oke. Ini ada satu pertanyaan, Bante. Terima kasih, Koko Cahyadi. Sama-sama. Saya Yang Bante. Saya mau tanya, Bante kan tadi penjelasannya sangat panjang ya Bante. Kalau saya, tapi secara praktek ya Bante, kalau saya secara langsung ditanyain Bante, misalkan, saya mau jadi agama Buddha nih, terus saya harus apa? Itu jawabnya gimana Bante? Kan kalau sepanjang itu kan saya juga ndak akan hafal. Yang pertama, yang kedua, memang di masyarakat kita itu ada beberapa polarisasi Bante. Salah satunya yang saya kasih contoh itu, maksud saya polarisasi itu begini. Kalau dia umat meditasi, itu nanti tidak masalah ya meditasi gitu loh Bante. Sama, kadang-kadang juga secara teoritis ada orang yang pandai sekali, bahkan saya bahasanya aja nggak ngerti, tapi suruh meditasi ya nggak mau. Bagaimana supaya apa ya, equilibriumnya, keseimbangannya itu ada. Jadi kalau orang itu pinter teori, masih juga pengen juga mengenal meditasi, dan atau sebaliknya orang yang autis meditasi juga minimal nggak terlalu kuat gitu meditasinya Bante. Itu aja dua pertanyaan saya. Makasih Bante. Baik. Ya, pertanyaan yang baik ya. Kita memilih agama Buddha mau jadi apa ya? Atau gimana ya bahasa singkatnya ya? Ya, jadi orang baik gitu aja. Kenapa saya memilih agama Buddha? Karena saya cocok. Ya. Nah, hal yang penting pertama memilih agama itu adalah karena cocok. Bukan benar dan salah. Kita sama sekali nggak mengerti benar dan salah. Apalagi di dalam Dhamma ada konsep tentang datang dan buktikan. Artinya ketika kita datang, bukan dengan pemahaman bahwa ini benar, tetapi saya cocok. Nah, ketika saya membuktikan dan itu tercapai, misalnya pencerahan, nah itulah baru kebenaran. Tapi kalau enggak, nah, kamu kenapa memilih agama Buddha? Karena saya merasa cocok. Lalu, apa sekarang? Ngapain jadi agama Buddha? Ya, jadi orang baik. Loh kenapa tuh jadi orang baik? Nah sebetulnya nanti kalau kita tanya, jadi orang baik itu gimana? Itu nanti meliputi apa yang saya jelaskan cukup panjang tadi. Kenapa? Karena ketika saya mau menjadi orang baik, ada satu masa saya ketemu situasi yang tidak baik. Misalnya, saya ketemu orang yang menjengkelkan. Nah, ketemu orang yang menjengkelkan. Tetapi saya lalu menyadari, hidup ini kan memang tidak kekal. Ini kalau kita tadi balik ke penjelasan yang tadi yang agak panjang itu, saya mengerti bahwa hidup ini tidak kekal. Saya bertemu dengan yang tidak disuka dan berpisah dengan yang saya sukai. Bahwa saya mestinya suka sama orang yang kalau ngomong sama saya baik-baik. Tapi kenyataan orang ini kalau ngomong sama saya kok nyelkit ya, kok menyakiti hati saya ya. Nah, kemudian saya berdamai dulu dengan diri saya bahwa hidup ini memang tidak kekal. Saya sudah diajar dari kecil, ketika mainan saya rusak, saya sudah diajar seperti itu. Sehingga, oh ya inilah mainan rusak itu. Saya lalu menyadari seperti itu, batin saya menjadi tenang. Ketika batin saya menjadi tenang, saya sekarang sama dia, walaupun dia menjengkelkan, saya masih bisa senyum. Cuman saya menghindar. Saya tidak lagi terlalu dekat dengan dia, tapi saya menghindar supaya tidak terlalu banyak komunikasi dengan dia. Nah, akhirnya tercapailah tujuan kita menjadi orang baik. Prosesnya yang panjang dari kecil tadi tercapai. Saya menjadi orang baik. Nah, kenapa kamu beragama Buddha? Satu, karena cocok. Kemudian, tujuannya apa? Menjadi orang baik. Baik di dalam cara berbicara, baik di dalam cara berpikir, maupun di dalam berbuat. Nah itu bahasa singkatnya saja. Kemudian nanti gimana caranya berbuat baik. Nah itu baru disetelkan apa yang tadi saya jelaskan. Nah kemudian kita lalu ketemu sama orang-orang yang mau berusaha jadi baik dengan versinya yang meditasi maupun yang belajar dhamma. Yang tadi Anda sampaikan. Meditasi terus, nggak mau pusing belajar, ditanya apa-apa juga nggak ngerti, nggak mau juga, nggak pusing. Yang belajar ya belajar terus sampai bahasanya muluk-muluk sampai kita nggak ngerti juga.
Mau tanya juga sampai nggak ngerti malahan. Nah, kemudian tapi disuruh meditasi juga nggak mau. Gimana ya? Kita hanya bisa memberikan penjelasan bahwa meditasi itu bagus. Tadi sudah disampaikan ringkasannya oleh Saudara Cahyadi dengan baik. Ya, meditasi itu bagus setelah kamu mempunyai dasar-dasar teori yang cukup. Teori tidak harus dari buku, tapi bisa dari pengalaman dari berbagai hal lagi. Artinya tidak berdiri sendiri. Dan meditasi ini sebetulnya hanya salah satu cara di dalam belajar dhamma. Karena belajar itu artinya, arti belajar yang sesungguhnya itu adalah memasukkan informasi dan mengubah perilaku kita. Jadi belajar itu bukan berhenti memasukkan informasi ya, tapi ada perubahan perilaku berdasarkan informasi. Makanya kalau ada orang yang kelakuannya tidak beres, kemudian kita ngomel sama orang yang nggak beres, misalnya bawa sandal, wah kebiara nih, masuk bawa sandal, sandalnya kan dilepas kalau di biara, tapi sandalnya itu dibawa ke Dhammasala. Wah, jadi bawa ke Dhammasala diletakkan di samping. Di depannya dia, di depan tempat duduknya dia di samping. Jadi kalau orang namaskara, kena sandalnya dia. Nah, apa yang dikatakan orang yang namaskara ke sandal tadi, bukan yang punya sandal loh ya, namaskara ke sandal, apa yang dikatakan? Oh, kurang ajar. Nah, dia menyebut orang yang bawa sandal ke Dhammasala itu sebagai kurang ajar, kurang mendapat pelajaran. Berarti kurang mendapat pelajaran itu apa? Bukan kurang teorinya, teorinya dia sudah punya. Bahwa sandal itu tidak pantas diletakkan di ruangan, tidak masalah lagi. Tetapi dia kurang praktek. Jadi belajar itu maknanya adalah selain kita mendapatkan pengetahuan, kita mengubah perilaku kita berdasarkan pengetahuan yang kita miliki. Nah, jadi sekarang belajar dhamma itu adalah setelah kita belajar pengetahuan tentang dhamma dengan berbagai sumber, maka kita harus mengubah perilaku kita agar sesuai dengan apa yang kita pelajari. Makanya tahap belajar dhamma itu ada tiga, yaitu belajar teori, pelaksanaan, dan hasil. Belajar teori, melaksanakan apa yang kita tahu dari teori tersebut, dan hasil karena kita melaksanakan yang kita ketahui dari teori. Nah, jadi kalau sekarang ada teman kita yang teorinya meditasinya bagus misalnya, kemudian dia melaksanakan ya bagus, meditasi terus, oke. Tetapi kok dia kurang ya untuk teori dhamma yang lain. Ya kita berusaha memberikan penjelasan bahwa belajar dhamma itu atau mempraktekkan meditasi itu penting. Tetapi kalau kamu bisa yang lain, bagus. Wah, tapi kalau dijelaskan nggak bisa. Ya, mungkin hari ini tidak bisa. Tapi mungkin dia butuh waktu untuk belajar lebih banyak. Sehingga di masa yang akan datang, mungkin dia bisa menyeimbangkan antara praktek meditasinya yang luar biasa dengan teori-teori, dengan belajar dhamma. Sebaliknya, ada yang teorinya muluk-muluk, tetapi prakteknya kok kurang. Nah, kemudian kalau kita mampu ya kita memberikan penjelasan kepada dia, oh, teorimu sudah bagus loh. Apalagi kalau di dalam dhamma kan selain belajar teori kan ada prakteknya. Ayo kita coba sama-sama. Nah, nggak mau dia. Yang penting pokoknya teori. Kita sudah kasih kasih cara misalnya, kamu kan cuma ngafalkan dong, ngafalkan peta, seolah-olah kamu itu mau mau pergi ke Jakarta, dari Surabaya mau ke Jakarta, ngafalkan peta Jakarta, tapi kamu
nggak pernah ke Jakarta gimana? Kan kamu harus praktek juga. Enggak lah, saya belum pengen. Pokoknya saya hafal. Jakarta tuh pokoknya sudah ada di pikiran saya. Jalan ini kalau belok ke sana, jalan itu. Wah, sudah ini mantap di pikiran saya. Tapi saya belum pernah ke sana. Ya sudah, enggak apa-apa. Dia memang tahapnya sampai ke situ. Mungkin dia masih mengumpulkan uang untuk bisa berangkat ke Jakarta atau belum ada kesempatan untuk ke Jakarta. Tapi satu ketika mungkin dia sampai ke Jakarta, nah akhirnya dia bisa melaksanakan teorinya yang oh jalan ini ternyata begini ya, ternyata belok kanan bener nih, ternyata begitu, oh ternyata kalau lurus jadinya ke sana, bener. Nah itu setelah dia punya kesempatan. Kita hanya bisa memotivasi, tapi kita tidak bisa memaksa. Menyeimbangkan orang yang hanya meditasi supaya belajar dhamma, atau yang belajar dhamma untuk mempraktekkan, kita hanya bisa memotivasi. Tetapi kita tidak bisa memaksa. Kita hanya bisa memotivasi juga diri kita supaya belajar dhamma sekaligus melaksanakan dhamma agar bisa mempraktekkan dan mencapai pencerahan. Tetapi kita juga tidak bisa memaksakan karena kita sendiri juga masing-masing punya kekuatannya sendiri-sendiri. Dengan memahami seperti itu yang bahwa hidup ini semuanya satu proses, maka hidup menjadi bahagia. Dan akhirnya ketika ditanya orang, kenapa kamu milih agama Buddha? Karena saya bahagia. Saya melihat mereka yang ngotot meditasi terus, ya saya ya sudahlah, saya maklumi itu sebagai pelajaran. Biar saya tidak seperti itu, saya sudah menjelaskan, tapi dia masih nggak mau terima, ya sudah. Saya melihat mereka yang teorinya hebat-hebat, ya saya juga happy juga, saya bisa dengar banyak dari dia. Tapi ketika saya suruh dia praktek dia tidak mau, ya saya ya tidak ngotot, nggak ngapa-ngapa, karena saya berusaha untuk saya sendiri menyeimbangkan antara teori dan praktek saya. Dan itulah kebahagiaan saya belajar Dhamma, bisa menerima semuanya ini sebagaimana adanya, karena semuanya lah proses. Dengan begitu kan enak toh, hidup tidak main paksa. Begitu ya, sudah jelas sekarang? Terima kasih Banti. Sedikit aja, ada yang ganjel di pertanyaan pertama Banti. Kan menurut Banti kan kita beragama Buddha ya supaya baik Banti. Definisi baik yang absolut ini gimana Banti? Karena kan kebaikan bisa jadi dari berbagai macam sumber. Itu aja Banti. Ya, memang baik bisa bermacam-macam ya. Nah, sekarang bagaimana ya? Ini pertanyaan bagus banget ya. Definisi baik ini kalau di dalam Dhamma apa? Baik itu kalau saya melakukan, saya happy. Wah, ini syarat pertamanya ya. Jadi baik itu tidak ada keterpaksaan. Saya melakukan perbuatan tanpa terpaksa dan saya happy melakukan perbuatan itu. Tetapi bukan hanya itu, karena kalau hanya itu nanti jadi orang yang suka-suka saya. Ya, saya ngambil barangnya orang, saya kan happy. Ya, kan jadi tidak baik nih. Nah, itu kan tadi menjadi tidak apa absolut ya. Ya ini semua kan definisinya menjadi ada relativitas, ada batas-batas tertentunya. Makanya selain saya berbahagia ketika melaksanakan perbuatan itu, pihak yang menerima perbuatan itu juga happy, bahagia. Misalnya saya mengambil barang, saya suka nih ngambil barang, sambil aja. Tetapi yang diambil barangnya kan nggak suka. Berarti itu bukan perbuatan baik. Tapi ketika saya misalnya berbuat baik, misalnya saya membantu dia, HP-nya ketinggalan nih. Kemudian saya ngomong, HP-nya ketinggalan. Saya berbuat baik karena saya suka ngasih tahu ada orang yang HP-nya ketinggalan. Dan orang yang HP-nya ketinggalan, wah terima kasih ya. Terima kasih, waduh kalau kamu nggak saya mengingatkan saya udah balik sampai tempat rumah saya jauh, udah malam lagi hari ini. Waduh, wah saya kan bahaya ini nanti mau balik sudah susah, besok mau kerja saya pakai HP ini. Terima kasih ya. Nah itu dia. Saya senang melakukan perbuatan baik, pihak yang menerima perbuatan baik itu juga happy. Nah, ini berarti sudah dua syaratnya. Yang ketiga, lingkungan juga mengatakan atau lingkungan kebanyakan dominan menyebutkan perbuatan itu memang baik. Nah, ini lingkungan.
Jadi misalnya teman-teman yang lain, wah bagus, kamu mengingatkan gitu. Ada 10 orang mengatakan gitu, ada satu mengatakan, ya sayangnya ngasih tahu HP-nya sama yang punya, kan diambil mestinya yang nah itu satu, tapi yang lain mengatakan, bagus, bagus, gitu loh. Saya melihat hidupmu kurang bahagia, ya HP-mu sendiri sudah pecah, layarnya, tapi kamu lihat orang HP-nya ketinggalan, kamu tidak mau ngambil, loh. Mantap, mantap. Nah, ini lingkungan mendukung. Kemudian, yang keempat adalah, nah ini memang basisnya Buddhis ya, jadi diajarkan di dalam Dhamma. Jadi menolong orang itu diajarkan di dalam Dhamma. Mencuri tidak disarankan di dalam Dhamma. Jadi dikatakanlah mungkin kalau secara umum ya agama mengajarkan hal itu, kebanyakan agama mengajarkan hal itu untuk berbuat baik. Nah, dengan cara 4 syarat ini terpenuhi seluruhnya, maka itulah perbuatan baik. Tetapi kalau 4 syarat ini tidak dipenuhi salah satunya, maka itu belum tentu perbuatan baik. Belum tentu, butuh pertimbangan-pertimbangan atau pemikiran yang lain. Karena yang Anda katakan itu kan mutlak. Di dunia ini apa yang mutlak? Ya, karena semua ini kan selalu berubah. Ya, yang mutlak itu kan perubahan itu sendiri. Nah, sehingga kita hanya melihat ini secara garis besar dengan berbagai kemungkinan untuk ada perubahan modifikasi di beberapa bagian tertentu atau pemikiran-pemikiran di bagian tertentu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan, yaitu dilakukan dengan senang hati, tidak ada keterpaksaan. Ya, kalau dipaksa, ayo kamu berbuat baik, ini kesempatan. Ya, tapi sungkan sama teman-teman, nah itu sudah bukan perbuatan baik. Jadi lakukan dengan senang, penerima kebajikan itu juga happy, lingkungan juga cenderung mendukung, dan agama, terutama khususnya di dalam Dhamma, juga mengajarkan untuk dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Begitu. Oke, terima kasih Bante, sudah jelas. Terima kasih, saya kembalikan ke Koko Cahyadi. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Berikutnya, mungkin kita ngambil dari YouTube ya Bante. Ini dari saudara Edward Huang dari Medan Bante. Ini pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai Buddhis bersikap tiada sibuk dan tiada melekat pada keluarga seperti di Karania Metta Sutta? Jika kita masih bekerja di lingkungan kompetitif dan wajib memenuhi kebutuhan keluarga. Begitu Bante. Ya, ini memang kalimat ini ada di dalam terjemahan Karania Metta Sutta ya, tidak sibuk dan tidak melekat pada keluarga. Banyak orang kemudian punya anggapan bahwa wah tidak sibuk ini artinya nganggur. Tidak melekat sama keluarga berarti keluarga ada apa-apa nggak mau pusing. Ini tentu konsep yang masuk akal di masyarakat, tetapi ini keliru, bukan itu yang dimaksudkan. Ya, maksud di sini adalah tidak sibuk itu berarti menyadari hidup adalah saat ini. Anda bekerja, silahkan bekerja ya di lingkungan yang kompetitif. Wah, bagus banget. Tetapi sadarilah bahwa pekerjaan Anda itu harus Anda mengetahui bahwa apa yang Anda miliki waktu itu adalah saat ini. Masa lalu kita itu sudah lewat dan itu hanya pelajaran. Ya, dan kenangan saja. Jadi misalnya acara ini tadi dimulai jam 7 misalnya. Jam 7 itu sudah lewat. Dan itu hanya kenangan, kita nggak bisa balik ke jam 7. Jam 7 yang akan datang itu besok. Ya, jadi sekarang ini kita sudah melewati jam 7. Nggak bisa kembali lagi. Kalau mau jam 7 lagi besok, tapi tanggalnya sudah berbeda. Waktunya juga itu jam 7.
Kehidupan juga sama. Ya, nah, sudah dimatikan dulu mic-nya. Ya, jadi sekarang Anda hanya tahu misalnya jam 7 tadi, Anda itu hanya kenangan yang sudah lewat. Tapi itu jadi pelajaran. Apa yang terjadi pada jam 7 tadi menjadi pelajaran untuk kita perbaiki pada saat ini. Kenapa? Karena kita hanya punya saat ini. Nanti yang jam 9 akan hidup. Tapi belum tentu hidup. Itu hanya rencana-rencana. Tetapi kalau itu kita punya rencana yang mau kita capai, target-target yang kita capai karena kita hidup dalam suasana kompetitif, maka sebetulnya kita harus mulai dengan saat ini melakukan yang terbaik. Jadi tidak sibuk itu pikirannya, tidak sibuk dengan masa lalu, masa depan yang tidak karu-karuan, tetapi fokus pada saat ini karena masa lalu menjadi pelajaran, masa depan juga menjadi tujuan yang kita laksanakan secara maksimal pada saat ini. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian tidak melekat dengan keluarga. Maksudnya apa ini? Bukan karena tidak berumah tangga, bukan. Ya, Anda tetap boleh berumah tangga, punya pasangan hidup, ya, punya anak dan lain sebagainya, silahkan, punya rumah, ya, karir yang bagus, silahkan. Nah, tetapi tidak melekat itu kenapa? Nah, ini tidak melekat itu sudah diajarkan tadi pada waktu anak kecil yang mainannya jatuh. Mainannya jatuh ini tadi, yang pecah tadi. Jadi bukan berarti anak kecil tidak boleh punya mainan, boleh. Tetapi sekarang siap berpisah dengan apa yang dia miliki. Karena bertemu dengan yang dibenci, itu adalah hakikat kehidupan yang kita tidak suka, akan kita temui. Yang kita sukai juga akan berpisah dengan diri kita. Dari mana suka dan tidak suka? Semua dari pikiran kita. Kenapa? Karena sekarang kalau kita ketemu misalnya kucing. Ketemu kucing sebetulnya adalah netral. Tapi kalau saya suka berarti ketemu dengan yang saya sukai. Ya, ini keinginan saya. Tetapi kalau pikiran saya tidak suka dengan kucing, maka ketemu kucing menjadi tidak menyenangkan. Berarti problemnya berpisah dengan yang dicinta dan berkumpul dengan yang dibenci itu ternyata bukan karena pihak lain. Contohnya kucing tadi, ternyata adalah dari pikiran saya sendiri. Dan jadi dengan pikiran saya ini saya kendalikan, saya selalu sadar hidup adalah saat ini, maka ketika pertemuan dengan yang tidak menyenangkan, saya bisa menerima itu sebagai bagian dari permainan pikiran saya. Berpisah dengan yang saya cintai, itu juga bagian dari permainan saya dan pikiran saya. Dan ketika saya bisa menerima itu sebagaimana adanya, hidup menjadi tenang, seimbang. Yang tadi saya dikatakan, kamu menjadi umat Buddha itu gimana? Ya supaya batin menjadi tenang, karena saya menjadi orang yang baik. Nah, jadi tidak melekat dengan keluarga itu, walaupun punya keluarga, punya rumah tangga, punya pasangan hidup, anak, dan sebagainya, tetapi harus siap menghadapi perpisahan. Kenapa? Karena ada kemungkinan pasangan hidup kita itu berpisah dengan diri kita lebih dulu. Apakah dia berpisah dalam kehidupan, misalnya dia sudah nggak cocok dengan diri kita, apakah dia berpisah dalam kematian, yaitu dia meninggal lebih awal. Atau kita yang berpisah dengan pasangan hidup kita, mungkin karena ketidakcocokan kita atau kita yang meninggal lebih duluan. Demikian pula kita mungkin punya keturunan, punya anak dan lain sebagainya, mungkin punya anak 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi ada kemungkinan anak itu yang meninggal lebih awal. Kalau itu meninggal. Meninggal gimana? Meninggalkan rumah kita. Mungkin sekolah di kota lain, sekolah di tempat lain, itu sudah meninggalkan kita. Tapi juga bisa meninggalkan dunia kita, yaitu mungkin meninggal sakit, meninggal kecelakaan, dan lain sebagainya. Kemudian, bukan anak yang bisa berpisah dengan diri kita pun bisa berpikir bahwa hidup di dalam dunia yang kompetitif, kemudian juga harus menghidupi keluarga dan sebagainya, bagus. Memang itu adalah
tugas di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Tetapi ingat, hiduplah pada saat ini, berjuanglah semaksimal saat ini, jangan pernah menyesal dengan masa lalu atau takut dengan masa depan, karena masa lalu pelajaran dan masa depan adalah harapan. Anda terus maksimalkan saat ini, dan ketika Anda bisa menafkahi keluarga Anda, lakukan itu yang terbaik, karena apa yang Anda berikan saat ini, belum tentu besok Anda bisa berikan lagi. Kenapa demikian? Karena hidup ini tidak pasti. Saat ini kita pasti hidup, masih hidup, tapi besok belum tentu hidup. Karena itu ketika Anda punya pasangan hidup, punya orang tua, punya anak, punya keluarga, punya kakak dan sebagainya, lakukan hari ini yang terbaik untuk mereka, karena besok ketika matahari terbit, kita belum tentu bertemu dengan mereka. Makanya jangan melekat dengan keluarga, tapi bukan berarti tidak boleh berumah tangga. Mudah-mudahan saudara Andrew yang selalu ikut dalam acara-acara kegiatan online ini dari Medan yang luar biasa, nah, mudah-mudahan sekarang bisa jelas, dan pertanyaan ini juga mewakili teman-teman yang lain yang membaca penjelasan itu dan kadang bingung-bingung juga karena yang meta suka kok penjelasannya kayak gini ya, terjemahannya kok kayak gini ya, yaitu tidak sibuk, kemudian tidak melekat dengan keluarga. Wah, nanti kan saya tidak boleh berumah tangga. Tidak, silakan berumah tangga, silakan sibuk di dalam bekerja, tapi yang jelas sadarilah saat ini dan sadarilah setiap saat bisa berpisah dengan keluarga kita. Mungkin dia yang meninggalkan kita, mungkin kita yang meninggalkan mereka. Demikian, semoga jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya. Berikutnya, mungkin dari teman-teman yang di sini. Oh, ini, silakan, Saudara Doni, silakan. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya Doni Bante, ingin bertanya. Kita pada kehidupan yang sekarang ini kan sudah mengenal agama Buddha Bante. Dan kan tadi Bante mengatakan kita memilih ini kan karena cocok gitu loh. Kita sudah cocok dengan agama Buddha ini, terus sudah belajar dhamma, terus sudah misalnya praktek dhamma, sudah bermeditasi seperti itu. Apakah pelajaran dan latihan meditasi ini itu dapat kita bawa ke kehidupan kita yang selanjutnya Bante? Jadi apakah kita bisa tetap mengenal dhamma lagi di kehidupan selanjutnya dengan kita serius dalam belajar dhamma, serius dalam bermeditasi dalam kehidupan ini? Gitu Bante, mungkin itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih Bante. Baik, pertanyaan menarik ini ya. Jadi, sekarang bagaimana? Apakah yang kita dapatkan saat ini bisa nyambung? Kita sekarang ambil yang umum dulu. Tentu kita pernah tahu anak-anak jenius. Ya, anak-anak kecil yang pintar matematika, anak kecil sudah pintar berbagai macam bahasa, ya tentu di video-video media sosial itu ada itu, anak kecil yang bisa 8 bahasa, wah sampai kita aja puyeng, ya. 8 bahasa, kita 1-2 bahasa aja mau belajar bahasa asing puyeng banget, ini 8 bahasa dengan enak sekali dia bisa tahu, ya kemudian ada anak kecil yang bisa musik, dan macam-macam lah pokoknya. Itu anak-anak disebut anak jenius. Dari mana mereka bisa dapat ilmu pengetahuan itu? Kita yang umurnya sudah sampai hari ini seperti ini saja, nggak punya kemampuan sehebat mereka. Tapi kok mereka bisa? Nah, dipandang dari sudut dhamma, sebetulnya ini adalah bawaan kehidupan sebelumnya. Jadi anak-anak itu di kehidupan sebelumnya, misalnya dia pintar matematika, dan itu mendalam sekali di dalam terpikiran dia, di dalam batin dia. Sehingga di kelahiran selanjutnya, di kehidupan ini maksud saya, kemampuan matematikanya itu muncul lagi di waktu kecil. Dan akhirnya dia menjadi anak yang pandai. Di kehidupan yang sebelumnya dia belajar bahasa misalnya. Dan akhirnya sampai kehidupan yang sekarang,
Karena kemelekatannya dengan bahasa itu, dia pandai sekali berbagai macam bahasa. Bahkan ada juga anak kecil yang masih belum sekolah pun, ada yang bisa ngomongi tentang teori penerbangan yang luar biasa. Tentang bahan bakar pesawat terbang, tentang bagaimana cara pengendalian pesawat terbang. Dan ini kebetulan anaknya perempuan. Jadi, kok bisa seperti itu ya? Kalau anak laki kan kadang, wah dia sudah punya buku-buku tentang ilmu penerbangan dan lain-lain. Padahal ini bukan, dia belum membaca buku-buku tentang ilmu penerbangan dan lain-lain, pesawat-pesawat dan sebagainya. Tapi dia begitu lihat pesawat terbang, dia langsung tahu, oh itu bahan pesawat terbang itu adalah ini, dia bisa menyebutkan namanya. Kemudian itu ya cara terbangnya begini, begini, begini. Dari mana itu semua? Nah, itu bawaan dari kehidupan sebelumnya. Ilmu pengetahuan bisa ke bawah, walaupun cenderung tetap sekolah lagi. 1+1 berapa? 2, ya. 2 tambah 2 berapa? Dan seterusnya. Masih sekolah seperti itu. Cuman dia nanti jadinya cepat sekali. Kelas 1-nya 2 jam selesai, naik kelas 3, langsung dalam hari yang sama dia sudah naik ke SMP. Ya kita, ya 1+1, ya masih setahun lagi, naik lagi setahun lagi, ya dan seterusnya. Kita di situ. Tetapi kita juga mungkin punya ingatan di bidang yang lain. Misalnya, ya kita main piano, cepat belajarnya. Teman-teman tang yang nggak jelas-jelas itu, kita loh, gampang ini loh. Ini. Ya, loh kok bisa kamu? Ya nggak tahu, memang beda loh. Ya, kan ada beberapa orang belajar piano. Ini kunci A, ring, kunci B, kunci C, kunci D, dan seterusnya. Ding, dung, dung, dung. Ada orang tertentu itu dengernya sama loh. Loh kok sama dong? Kunci apa saja kok sama? Bagi saya. Lain gini loh. Lain apanya? Ini sama semua. Kok bisa begitu? Ya namanya kuping tiap orang kan tidak sama. Nah itulah. Jadi kita tadi mungkin di bagian tertentu kita ya sekolahnya 1+1 tetap. Tapi kita mungkin punya keterampilan yang lain. Atau bidang-bidang yang lain yang kadang orang mengaku kamu kok cepat sekali tuh belajar gituan. Ya mungkin teknik yang lain atau kita apa itu karena bawaan di kehidupan lampau. Nah sekarang tentang agama Buddha. Sama. Anda di dalam agama Buddha, nanti Anda juga bisa tahu. Ya, lingkungan kita ya, kita belajar sama-sama. Jadi kita mau nanti yang akan datang, kita yang belajar yang sekarang dulu kita lihat. Di tempat kita belajar sama-sama ini, nanti ada orang yang belajar dhamma itu rasanya tidak ada kesulitan apa-apa. Cepat sekali langsung tahu, ting, 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 langsung jelas. Atau belajar meditasi. Nah, itu juga kan. Kita sudah sering ya latihan meditasi sama-sama gitu. Kita tidak boleh iri loh kalau ya silahkan ini sekarang kesempatan untuk tanya jawab tentang pengalaman meditasi. Wah kemudian ini kan kita belajar sama-sama nih. Nol semua, saya nol, dia nol semua baru. Tapi dia langsung ngomong, wah tadi saya waktu meditasi bisa tenang enak ya. Suara-suara saya sudah tidak dengar. Saya hanya fokus pada objek saya. Wow, kita sampai, wow, ngarang ini paling, oh ini orang baru sampai kayak gitu, ini mesti bohong ini. Enggak bohong, dia sudah punya, jadi nama biara, mic-nya biara. Mic yang zoom-nya sudah. Jadi kita kadang bohong ini, kita sama-sama, apalagi itu teman kita ya. Saya tahu lah kamu sama-sama nakal sama saya. Masa sih kamu duduk tenang 15 menit langsung bisa tenang tahu semua. Wah bisa objeknya apa, napasnya jelas, ngitung telapak kaki bisa langsung ratusan. Wah ya saya 3 aja susah-susah. Bisa kejadian seperti itu. Kita jangan
menyangkal. Kenapa? Karena itu bawaan kehidupan sebelumnya. Jadi, kalau di dalam pengetahuan dhamma seperti ini ataupun di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak perlu minder dengan apa yang dimiliki orang lain karena itu sudah ada bawaan kehidupan sebelumnya. Kita juga tidak perlu sombong dengan apa yang kita miliki karena itu juga bagian dari kehidupan kita. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana ya kita membawa pengalaman kita ini ke kehidupan yang akan datang. Kan gitu. Ya, kalau tadi mungkin Saudara Doni belum tanyakan ini. Cuman mana nanti sampai yang akan datang. Sebetulnya yang penting adalah kelakuan kita. Tekad kita bahwa tadi sudah disampaikan toh, saya sudah berusaha semaksimal mungkin nih melaksanakan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Oke, saya sudah praktek dhamma dengan bagus, bagus. Oke, lalu supaya kita membawa pemahaman ini sampai yang kehidupan berikutnya, maka kita menambah tekad. Usahakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin setelah kita membaca parita dan bermeditasi, ataupun kita sebelum tidur mengucapkan tekad. Semoga dengan kebajikan yang telah saya lakukan sepanjang waktu hari ini akan mengkondisikan saya lahir lagi sebagai manusia yang mengenal Dhamma. Nah, Anda sering mengulang kalimat itu. Kenapa demikian? Karena pengulangan itu akan menambah tekad di dalam pikiran kita, dan tekad itu nanti yang akan mengkondisikan kita terlahir sesuai dengan apa yang kita tekad. Ya, inilah yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi, sering-seringlah mengulang. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan dalam kesempatan ini akan mengkondisikan saya terlahir kembali sebagai manusia yang mengenal Dhamma. Kenapa saya perlu menekankan lahir lagi sebagai manusia? Siapa tahu saya mengenal Dhamma tapi tidak sebagai manusia, kan repot ya, mencari menjadi anjingnya wihara misalnya. Ya, anjingnya wihara sering ikut para biku membaca parita misalnya, tapi ya mengenal Dhamma dia, seneng sekali ya. Kita kan tahu tuh di beberapa media sosial, anjing yang kalau para biku membaca parita langsung datang, bisa namaskara dan sebagainya, kan luar biasa banget. Tetapi praktek dhammanya kan susah. Dia hanya mengenal dhamma, dia senang dengar baca paritan dan sebagainya. Maka perlu lahir sebagai manusia, manusia yang mengenal dhamma. Begitu, ini pertanyaan yang bagus sekali, yang tentu juga perlu mungkin dilaksanakan untuk teman-teman semua. Kalau mau lahir lagi sebagai manusia dan mengenal dhamma lagi, yang kita merasa cocok dan mau saya lanjutkan praktek dhamma ini untuk kehidupan-kehidupan selanjutnya. Begitu? Baik Bante, terima kasih atas jawabannya. Baik, ya. Baik, ya pertanyaan yang menarik ya Bante. Ini kalau saya kadangkala bercerita dengan teman-teman ini mengenai Messi dan Ronaldo Bante. Kalau Messi itu dengan bakat yang luar biasa, kalau Ronaldo harus kerja keras dulu baru bisa mencapai level yang sekarang. Itu wah luar biasa sekali. Berarti memang bakat ini bisa terbawa dari kehidupan masa lampau ya Bante ya. Oke, baik. Sekarang untuk berikutnya mungkin dari pertanyaan YouTube ya. Untuk yang saudara-saudara di sini mungkin bisa mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaannya. Berikutnya dari Saudara Heri Lim Bante, ini dari Tarakan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita tetap bermeditasi dengan fokus apabila pada saat itu batin kita dipenuhi dengan kebencian dan kemelekatan yang begitu kuat? Mohon pencerahannya Bante. Terima kasih. Iya. Gimana ya meditasi biar fokus padahal masih batinnya penuh kebencian dan kemelekatan. Anda dengan batin yang penuh kebencian dan kemelekatan nyoba tidur. Tidur aja susah.
Ih, Lu tidur aja susah. Tidur itu rileks ya. Kita nggak ada beban, kita maunya santai-santai. Itu aja susah. Nah, Anda harus melepaskan dulu yang penuh kebencian itu. Kenapa sih benci? Apa sih yang dibenci? Yang dibenci itu adalah misalnya kalau seseorang itu adalah tentang yang dulu pernah saya alami dengan dia. Saya benci dengan orang itu karena orang itu dulu tidak memenuhi keinginan saya. Saya itu inginnya orang kalau ngomong baik-baik sama saya. Kenyataannya orang itu dulu ngomongnya tidak baik sama saya, jadi tidak memenuhi keinginan saya. Jadi saya benci sama dia. Itu orang. Kalau benci sama suasana, misalnya saya mau meditasi nih, tapi kok ribut sekali ya di luar ini ya. Ini ya saudara-saudara saya kok wah hahaha, berisik banget. Nah, jadi saya benci kenapa? Karena saya mau meditasi, saya mau tenang. Kenyataan di luar berisik. Padahal di luar berisik itu saya tiap kali juga berisik ikut sama mereka. Karena mereka adalah saudara saya. Cuman saya sekarang mau meditasi. Jadi saya permisi dulu, tapi mereka tetap berisik. Jadi kebencian itu baik dengan orang ataupun dengan suasana yang berisik tadi itu hanya dari keinginan. Demikian pula kemelekatan. Kemelekatan ini juga tadi melekat dengan suasana tenang, akhirnya kita benci dengan suasana ribut itu sebetulnya sama. Nah, jadi sekarang yang kita atasi diri kita dulu. Anda mau meditasi dengan penuh kebencian, Anda mau tidur juga penuh kebencian kan tidak bisa itu tadi ya. Anda harus melepaskan kebencian itu dengan mengucapkan kalimat yang sangat luar biasa yang perlu dihafal atau ditulis sering-sering di HP Anda adalah saat ini saya sedang apa? Kalimat saat ini saya sedang apa? Misalnya Anda sedang berbaring karena mau tidur. Saat ini saya sedang berbaring. Saya sedang menutup mata, saya sedang bernafas. Berisiknya kayak apa? Saat ini saya sedang apa? Saya sedang berbaring. Saya sedang menutup mata. Saya sedang menarik nafas. Saya sedang membuang nafas. Itu yang kita latih dulu. Bisa enggak Anda dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan kemelekatan, Anda bisa tidur. Ketika Anda sudah bisa melakukan itu, maka nanti meditasi caranya sama. Dengan mengulang kalimat tadi. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang duduk. Saat ini saya sedang mengamati nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Kebencian muncul, pasti masih muncul. Emosi masih muncul. Tapi kemudian ulangi kalimat itu tadi. Saat ini saya sedang apa? Kebencian, kemarahan, kemelekatan muncul, pasti muncul. Tapi kemudian kita ulang lagi saat ini saya sedang apa. Dan itu kita latih terus-menerus. Meditasi itu adalah keterampilan memusatkan perhatian pada objek yang kita pilih. Jadi meditasi itu adalah keterampilan. Keterampilan itu berarti butuh latihan terus-menerus. Sehingga kalau hari ini belum bisa, tidak ngapa-ngapa. Ya, apalagi misalnya Anda rumahnya di pinggir jalan raya yang banyak klakson bis, telolet lah, dan lain sebagainya. Bisa nggak Anda? Nah, sekarang kan Anda nggak bisa nyetop. Selama saya meditasi, saya mau panggil petugas keamanan untuk menutup jalan supaya tidak ada kendaraan lewat dan telolet berbunyi. Tidak mungkin. Kita tidak bisa mengatur dunia, kita hanya mengatur pikiran kita. Tadi ketika ada teman yang misalnya suka meditasi sama suka teori dhamma misalnya, kita tidak bisa ngatur mereka. Tapi kita mengatur cara berpikir kita, melihat mereka itu sebagaimana adanya. Ya,
Nah, kemudian melihat Messi dan Ronaldo, ya kita nggak bisa ngatur mereka, kita hanya melihat mereka sebagaimana adanya tanpa harus iri kok dia bisa, aku kok harus kerja keras, enggak perlu. Karena semua itu punya bawaannya, bakatnya masing-masing. Nah, sekarang di depan rumah kita berisiknya luar biasa, ada kereta api lewat, ada telolet lewat, truk lewat, wah ramai sekali. Kemudian di samping rumah kita pasar yang demikian ramai, kita harus meditasi di situ. Gimana? Nah, ketika kemarahan itu masih menguasai kita, kita tidak bisa meditasi. Pikiran kita itu sama dengan posisi badan kita. Kalau kita duduk tidak bisa sambil berjalan. Coba duduk sambil berjalan kan kita tidak bisa, duduk ya duduk. Nanti mau berjalan ya berdiri dulu baru berjalan. Berdiri sambil berbaring ya nggak bisa juga. Nanti duduk dulu baru berbaring. Jadi kita hanya bisa satu setiap saat. Demikian pula pikiran kita. Pikiran kita diisi dengan kebencian. Gimana mau tenang? Tidak bisa. Maka kebenciannya harus diletakkan dulu dengan sadar saat ini saya sedang apa. Kebencian itu kan karena pikiran kita yang tidak bisa terima kenyataan. Oke, kalau gitu sudah abaikan dulu. Selama beberapa menit ini saya abaikan, saya letakkan, dan sekarang saya yang mengucapkan saat ini saya sedang apa? Saat ini nafas masuk, saat ini nafas keluar, saat ini nafas masuk, keluar. Hari ini nggak bisa, nggak apa-apa, diulang besok. Besok nggak bisa, nggak apa-apa, diulang lagi. Sampai hari ke 100 nggak bisa, diulang lagi. Karena mungkin hari ke 101 bisa. Di hari ke 200 nggak bisa, diulang terus. Nanti mungkin hari ke 205 baru bisa. Kenapa? Karena setiap kali kita bermeditasi adalah saat ini, sehingga selalu ada hasil yang berbeda. Ya, jadi jangan pernah menyerah. Karena kalau kita menyerah, ya kita 100% sudah tidak bisa. Tapi kalau kita mencoba, ya kita masih bisa. 50% ada kemungkinan berhasil. Ya, jadi dengan tidur saja yang sederhana, kebencian itu susah untuk membuat kita tidur, apalagi meditasi. Tapi dengan kita belajar meditasi, walaupun kebencian muncul sambil mengucap saat ini saya sedang apa, lama-lama kita akan bisa meditasi. Walaupun kondisi di luar masih sama, tetapi batin kita sudah bisa melepas, sudah tidak punya lagi pada saat itu tidak punya kebencian dan kemarahan, kemelekatan, dan kita bisa tenangkan batin kita dan melihat hidup kita menjadi lebih bahagia. Begitu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat teman kita yang dari Tarakan. Tarakan jauh loh, ya, cukup jauh Kalimantan di sana. Ya, oke, silahkan lanjut. Baik Bante, semoga jawabannya bisa memuaskan, mohon maaf bukan memuaskan ya Bante, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari saudara Heri Lim. Baik, berikutnya mungkin dari sini siapa? Oh, silakan Saudari Kristi. Selamat malam Bante, saya Kristi dari Surabaya. Mendengar intronya Bante tadi yang pertama kali, saya jadi merasa tertampar. Ternyata selama ini saya nggak belajar Dhamma dan usaha untuk belajar itu minim. Saya punya 2 pertanyaan Bante. Soalnya kalau selama ini kalau orang ngomong Dhamma selalu saya artikan ya mungkin kayak kitab sucinya atau mungkin ajaran Buddha. Pertanyaan pertama adalah apa itu Dhamma? Pertanyaan kedua adalah bisa tolong direkomendasikan Bante yang bisa saya pelajari untuk basic Dhamma, terutama yang bisa saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin seperti buku atau video yang sangat basic. Soalnya beberapa kali saya pernah baca buku itu kayaknya terlalu rumit buat saya, kayak menjelaskan nibbana atau apa kayak gitu. Terima kasih Bante. Baik. Wow, pertanyaan menarik ya. Ini sangat sederhana pertanyaannya, tapi jawabannya sebetulnya memusingkan loh. Ya. Pertanyaan yang bagus itu sederhana, tapi jawabnya yang memusingkan. Jawaban yang bagus itu sederhana, tapi jelas. Kalau jawabannya memusingkan, nah itu juga tidak bagus. Apakah Dhamma? Dhamma itu adalah, ini kalau definisinya ya, Dhamma itu. Dhamma itu adalah segala yang terpikirkan dan yang tidak terpikirkan. Wah, itu cuma satu kalimat itu.
Apakah dhamma? Segala yang terpikirkan dan yang tidak terpikirkan. Nah, jadi apa yang terpikirkan dan apa yang tidak terpikirkan. Jadi sekarang kita mikirkan apa ya? Misalnya kegiatan Zoom ini, dhamma, apa? Busa yang tempat Anda duduk, itu ya dhamma. Kemudian udara yang Anda tarik nafas, itu ya dhamma. Rambut yang Anda pegang, itu ya dhamma. Musuh Anda, itu ya dhamma. Omongan Anda, iya dhamma. Apa itu yang bisa Anda pikirkan? Dhamma. Bahkan yang tidak bisa Anda pikirkan termasuk dhamma. Ini jadi luar biasa toh. Nah, sekarang ada yang disebut Buddha Dhamma. Tadi kan Anda hanya ngomong, apakah Dhamma? Apa yang terpikirkan dan yang tidak terpikirkan. Apakah yang disebut Buddha Dhamma? Nah, ini kalau himpunan, teori himpunan Dhamma itu besar. Kemudian Buddha Dhamma itu salah satu bagian dari Buddha Dhamma ini. Dhamma yang demikian luas, Buddha Dhamma adalah yang kecil ini. Buddha Dhamma itu apa? Buddha Dhamma itu adalah melihat tentang 4 kesunyataan mulia. Bagaimana hidup itu berisi ketidakpuasan, kesunyataan yang pertama. Yang kedua, ketidakpuasan itu ada sebab, yaitu keinginan. Yang ketiga adalah konsep bahwa kalau keinginannya dikendalikan, maka kepuasan itu bisa muncul dan ketidakpuasan menjadi lenyap. Dan yang keempat adalah cara mengendalikan keinginan. Itulah Buddha Dhamma, 4 kesunyataan mulia. Dan itu yang diajarkan Sang Buddha selama 45 tahun, dan kemudian diajarkan juga setelah Sang Buddha wafat, sampai hari ini, sampai yang akan datang, dan seterusnya. Dan itu juga yang diajarkan oleh Buddha-Buddha yang sebelum Buddha Gautama. Jadi 4 kesunyataan mulia ini adalah yang memang menjadi disebut kesunyataan karena itulah kebenaran di dalam seluruh alam ini. Ya, makanya apa yang terpikir dan yang tidak terpikir itu tadi. Nah, sekarang bagaimana ya, atau basicnya Dhamma ini dari mana? Dhamma itu tidak ada ABC-nya ya. Jadi kan kadang ada orang, saya mau belajar bahasa Indonesia. Oke, gimana? Ya belajar ABC dulu ya. A, B, C, dan seterusnya. Nanti kemudian A ditambah B jadinya apa, B ditambah A jadinya apa, dan seterusnya. Nanti sampai akhirnya bikin kata dan seterusnya. Dhamma itu tidak. Tetapi Dhamma itu, kalau saya mau menyarankan adalah, kita pertama belajar riwayat Sang Buddha aja. Mau riwayat Sang Buddha dari buku, dari video, dari mana terserah. Kenapa? Karena riwayat Sang Buddha itu berisi pelajaran-pelajaran yang kita bisa tiru. Saya tadi, kalau di dalam penjelasan awal kan teori tentang anak kecil. Anak kecil yang dikasih nasihat, kemudian dia melihat perilaku orang tuanya. Nah, sama, sekarang kita melihat Sang Buddha itu juga seperti orang tua. Kalau di web Sammagipala, saya sudah menjelaskan di situ ada satu bagian subdirektori dari Sammagipala itu tentang pokok-pokok dasar agama Buddha. Jadi ada bagian dari, kan ada Sammagijaya, kalau di atas itu ada direktorinya Sammagijaya. Kemudian ada tentang Wihara Bodhigiri, terus ada tentang misalnya Sangga Theravada Indonesia, itu kalau di web Sammagipala itu. Nah, nanti ada di situ tentang Dhamma, itu ada bagian pokok-pokok dasar agama Buddha yang bisa di-download. Nah, itu ada riwayat Buddha Gautama, ada apa? Nah, di situ riwayat Buddha Gautama yang di sana dapat dipelajari dan dapat ditiru, atau bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dasar tentang agama Buddha yang sebagai basicnya. Karena kalau Anda nonton video, kemudian Anda juga bingung, ini
lompat sana, lompat sini, karena biasanya dimulai dari Anda itu mau apa sih? Anda mau belajar Dhamma mau apa? Oh, saya mau meditasi. Oke, kalau gitu bisa belajar langsung meditasi. Saya belajar Dhamma untuk apa? Mengurangi kemarahan. Saya itu suka marah. Oh, oke. Kalau gitu, nah, kita belajar tentang kesabaran. Jadi ABC-nya itu enggak ada. Tapi kalau mau tahu lebih jelas ya 4 kesunyataan mulia itu saja. Anda belajar itu 4 kesunyataan mulia sudah cukup. Nanti itu akan bisa. Baik itu dari teorinya, baik itu dari videonya, 4 kesunyataan mulia. Karena yang diajarkan Sang Buddha itu ya memang hanya 4 kesunyataan mulia ini. Dengan variasinya yang puluhan ribu banyaknya. Jelas itu? Ya, jelas Bante. Cuman mau bertanya, tadi sama Gipala itu website atau apa ya Bante? Website. Samagi minus pala .or.id. Baik Bante. Ya. Baik, Jadi terima kasih, Bodhigiri Bante. ini kan ada 2 website. Satu bodhigiri.com. Ini yang ngurusi tentang meditasi-meditasi. Tapi juga ada yang lebih awal dibuat adalah Samagi Pala, Samagi minus Pala, PHALA, kemudian .or.id. Nah, itu tentang dasar-dasar agama Buddha di situ. Dasar-dasar praktek Dhamma juga di situ. Ada tanya jawab tentang dasar-dasar pelaksanaan Dhamma yang mudah gimana. Nah, itu ada tentang tanya jawab. Dulu orang tanya yang sederhana-sederhana tentang praktek Dhamma, itu ada jawabannya saya di situ semua. Ada dokumentasinya di situ. Baik, terima kasih Bante. Oke, ya lanjut. Ya Bante, ini pertanyaan menarik dan memusingkan untuk jawabannya ya Bante ya. Baik, tadi menyinggung sedikit mengenai meditasi Bante. Bante kan mengatakan tadi di bodhigiri.com itu ada meditasi. Mungkin nanti saat akhir sesi Bante, mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara untuk bisa bermeditasi di Bodhigiri Bante. Tapi nanti di akhir sesi aja ya Bante ya. Oke, baik. Berikutnya untuk pertanyaan dari YouTube dari saudara Edwin Gunawan. Soti Hontu, bagaimana cara supaya umat Buddhis memiliki sadar yang lebih kuat dan memahami kelebihan ajaran Sang Buddha dibandingkan dengan ajaran agama lain? Karena pada umumnya ceramah Dhamma seringkali hanya menekankan untuk melakukan perbuatan baik atau menjadi orang baik yang juga diajarkan di agama lain. Demikian Bante. Iya, inilah uniknya ya. Pertanyaan ini ya unik juga ya. Jadi gimana ya? Agama Buddha ngajari kebaikan sama dengan yang lain loh. Ya iyalah. Masa yang lain sudah ngajari kebaikan. Gimana ya kalau kita agama Buddha ngajari kejahatan? Ya enggak lah. Ya tetap kita ngajari kebaikan. Ya, karena memang agama kan tujuannya adalah menuntun orang untuk menjadi lebih baik daripada sebelum mengenal agama. Jadi, kalau saya setelah mengenal agama Buddha, saya memilih agama Buddha karena cocok ya tadi. Kemudian setelah saya mengenal agama Buddha, kok saya jadi tidak lebih baik ya? Saya kok jadi lebih galak, saya lebih kasar, saya lebih apa? Oh, berarti pemahaman saya tentang agama Buddhanya kurang. Tapi kalau saya sudah menjadi lebih baik, oh berarti sudah benar nih jalurnya. Ya, karena ini cocok sudah bagi saya. Kemudian gimana ya meningkatkan sadar atau keyakinan tentang agama Buddha? Keyakinan di dalam agama Buddha itu adalah hasil praktek. Agama Buddha ini bagaimana ya kalau mau mengajarkan yang di luar kebaikan itu, saya malah jadi bingung ya. Saya sudah menjadi biku ya lumayan lah ya, separuh dari umur saya. Tapi kalau mengajarkan di luar kebaikan itu saya merasa agak kesulitan karena di luar kebaikan itu berarti tidak baik. Ya. Jadi sekarang gini ya, kita bayangkan ada meja. Mungkin kita melihat meja di depan kita. Semua orang meletakkan barang di atas meja.
Kemudian ada orang mengatakan, kenapa semua orang meletakkan barang di atas meja? Kenapa tidak meletakkan di luar meja? Nah, berarti di luar meja kan berarti yang tidak ada mejanya. Nah, ini kan sama dengan kenapa semua orang mengajarkan kebaikan, semua agama mengajarkan kebaikan, kenapa nggak mengajarkan yang di luar kebaikan? Berarti kan yang tidak ada kebaikannya itu sendiri. Lah kan saya jadi bingung. Lah ini agama ya, bukan ilmu sesat ini. Ya, nah, jadi saya ya hanya punyanya tentang kebaikan sama dengan penceramah yang lain. Cuman untuk meningkatkan keyakinan itu, tiap orang, tiap Dhamma Duta punya cara untuk mendorong Anda mempraktekkan Dhamma. Kenapa demikian? Karena Dhamma itu indah. Mau diomongkan, wah indah. Tetapi kadang mau dipraktekkan agak banyak alasan. Ya, itu maka tadi ada pertanyaan yang kenapa ya kalau teorinya banyak, prakteknya kadang kurang. Karena ketika mau praktek itu sulit, karena itu berhubungan dengan kita ini harus berubah. Karena belajar itu mengumpulkan pengetahuan dan mengubah diri. Mengubah diri itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah mengubah diri? Karena yang dilawan adalah keakuan. Apakah yang disebut keakuan, ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin? Anda coba jelaskan atau Anda coba membaca riwayat Sang Buddha. Yang tadi bukunya tadi ya, riwayat Buddha Gautama tadi. Misalnya, yang nanti Anda bisa baca di web Sama Kipala. Itu ya isinya Sang Buddha ngajarkan selama 45 tahun itu ya tentang kebaikan semua. Kenapa? Karena ketika Anda itu bisa berdamai dengan diri sendiri, mengatasi keinginan Anda, maka Anda bisa berdamai dengan dunia dan hidup Anda menjadi lebih bahagia. Nah, oleh karena itu, sebetulnya hanya tiap orang, tiap Dhamma Duta itu punya cara untuk mendorong orang praktek Dhamma. Karena Dhamma ini bukan untuk dipercayai. Percayalah Dhamma ini akan mengantar Anda untuk hidup bahagia, bukan. Tapi praktekkanlah Dhamma ini untuk Anda hidup bahagia. Nah, cuman kalau yang mendorong itu kurang kuat, makanya iyalah, tapi kurang praktek. Tapi kalau yang dorong ini menjadi kuat, ya, gurunya ataupun penceramah Dhammanya ini, Dhamma Dutanya ini mendorongnya dengan semangat atau dengan ya mungkin contoh-contoh dan lain sebagainya, mungkin pendengarnya itu akan lebih semangat dan punya keyakinan. Keyakinan itu kenapa? Karena sudah membuktikan, oh setelah saya mempraktekkan Dhamma, melaksanakan kerelaan, kemurahan, dan konsentrasi, hidup saya bahagia. Nah dari situ sadar atau keyakinannya menjadi kuat. Tapi selama hanya melihat yang lain, kesaksian yang lain ya, kesaksian itu artinya pengalaman orang lain belajar Dhamma, ya Terateri Gata bukunya tebel-tebel, itu sebetulnya adalah cerita tentang pengalaman orang lain belajar Dhamma, sehingga mereka mencapai kesucian, itu hanya menjadi pengetahuan aja. Tetapi ketika kemudian teman juga, wah saya sudah praktek Dhamma, hasilnya hidup bahagia, saya praktek Dhamma, hidupnya menyenangkan, tapi kita tidak pernah praktek, tidak ada gunanya. Begitu kita praktek, dan kita merasakan manfaatnya, keyakinan kita menjadi kuat. Apakah kita perlu seperti tetangga? Kita nggak usah ngurusi tetangga kuat atau tidak, agama lain kuat atau tidak, bukan urusan kita, karena kita bukan bidangnya untuk menyoroti hal itu. Tapi marilah kita menyoroti diri saya. Kenapa saya nggak kuat? Karena saya kurang praktek Dhamma. Kenapa keyakinan saya kepada Buddha Dhamma kurang kuat? Karena saya belajar Dhammanya, hanya belajar teorinya, belum mempraktekkan, belum mencapai hasil yang kuat. Berarti kalau saya belum kuat, saya harus belajar lebih banyak. Kalau saya sudah kuat, berarti saya tetap harus belajar supaya saya menjadi lebih kuat lagi. Begitu, mudah-mudahan pertanyaan yang belum ada tempat asalnya penanya tadi, semoga bisa menjadi lebih jelas dan menambah keyakinan Anda dalam mempelajari dan melaksanakan Dhamma untuk mencapai kebahagiaan. Terima kasih. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Saudara Edwin Gunawan. Berikutnya, mungkin dari teman-teman. Oh, silakan. Saudari Vina, silakan.
Selamat malam Bante. Ya, saya Vina. Bante, saya mau menanyakan, setahu saya pada saat bermeditasi kami melakukan banyak pencatatan-pencatatan, terutama pada saat nafas keluar, nafas masuk. Namun pada tingkatan-tingkatan meditasi yang lebih lanjut, verbal itu sendiri, catatan-catatan itu mulai dibuang. Bagaimana menjembatani dari mencatat lalu hanya menyadari nafas dengan sentuhan yang dirasakan tanpa kehilangan konsentrasi? Karena pada saat saya mencoba, saya merasa konsentrasi saya cepat hilang dibandingkan pada saat mencatat, konsentrasinya lebih fokus. Adakah tips-tips untuk peralihan dari pencatatan ke tidak pencatatan, ataukah kapan kami mengetahui oh ini sudah saatnya beralih ke tidak pencatatan? Begitu Bante. Terima kasih. Baik, ini adalah tentang pengalaman meditasi ya. Jadi meditasi proses awal adalah berusaha mengenali dulu apa yang kita lakukan. Misalnya nafas masuk, nafas keluar tadi yang disebut dengan atau diistilahkan dengan pencatatan. Bukan dicatat dalam catatan, tetapi sebetulnya pencatatan itu diketahui, disadari. Saat ini nafas masuk, nafas keluar. Kadang-kadang ada yang menyebut dengan melabel. Melabel itu memberi nama. Jadi saat ini nafas masuk, saat ini nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Yang tadi dikatakan dengan istilah verbal. Ya, walaupun tidak diucapkan, tapi itu disebutkan di dalam pikiran. Pada awalnya adalah seperti itu. Tetapi nanti ketika tingkat konsentrasinya makin tinggi, ataupun makin mendalam, maka pencatatan itu atau pengenalan saat ini nafas masuk keluar itu dia tidak lagi diucapkan ataupun tidak lagi disebutkan, tidak dilabel, tetapi hanya diketahui. Nah, sehingga waktu ditanya tadi adalah ketika hanya mengetahui saja, kenapa kok jadi konsentrasinya lemah atau menurun? Nah, gimana ini sekarang tipsnya? Sebetulnya nomor satu adalah pelabelan itu terus sampai saatnya kita tidak bisa melabel sendiri. Jadi bukan disengaja, saya tidak mau melabel lagi, kan? Tapi memang saya sudah tidak tahu bagaimana cara melabel. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Itu pelabelan. Kemudian ketika makin dalam, lama-lama kita itu hanya tahu masuk dan keluar, tapi sudah tidak ingat ngelabelnya lagi. Jadi sejak kapan ya saya tidak ngelabel lagi, tapi napasnya masih kelihatan kapan masuk dan kapan keluar. Jadi bukan sengaja nih, sudah sekarang saya tidak mau ngelabel, bukan. Karena begitu sengaja saya tidak ngelabel, maka sebetulnya saya belum bisa fokus. Makanya hilang-hilang terus. Nah, sekarang sudah saya hanya tahu masuk, keluar, masuk, keluar. Kok jadi tidak fokus ya? Kok saya pikirannya kacau ya? Ya ngelabel dulu lagi. Karena apa? Karena meditasi itu keterampilan. Kalau kita masih keterampilannya itu belum terlalu cukup, memang bolak-balik gitu. Kadang melepas labelnya, kadang pakai lagi. Kadang melepas, kadang pakai lagi. Tidak apa-apa, ngelabel lagi. Satu atau masuk, keluar. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Terus nanti sudah nggak bisa ngelabel lagi, ya lanjut. Hanya tahu proses kapan dia masuk, kapan dia keluar, tapi kita nggak ada label. Tapi pikiran goyang lagi. Oke, mulai label lagi. Satu, dua, atau masuk, keluar, masuk, keluar. Jadi tipsnya itu hanya mengulang. Kenapa? Karena ini keterampilan. Jam terbang, semakin Anda sering terampil, sering latih, keterampilan Anda semakin meningkat. Semakin Anda jarang latihan, juga keterampilannya semakin menurun. Apakah itu sudah cukup penjelasannya? Sangat jelas sekali Bante. Terima kasih Bante. Baik, silakan. Baik, semoga terjawab ya
Saudari Vina. Berikutnya, ini dari YouTube Bante, dari Ibu Hermin Teja. Selamat malam Namo Buddhaya. Izin bertanya, apakah dalam kebajikan nilai berdana paling rendah dibandingkan kebajikan yang lain seperti meditasi, baca parita, dan lain-lain? Mohon pencerahannya Bante, Maha Anumodana. Iya, apakah nilai kebajikan berdana itu rendah? Bukan penilaian ya, tetapi kebajikan itu menjadi berdana itu menjadi awal berbuat baik, bukan nilai. Jadi ini bukan berbicara nilai. Jadi kalau kebajikan itu nilainya paling bawah, harus ada nanti berikutnya nilai lanjutnya adalah melatih kemoralan, nilai berikutnya adalah meditasi. Jadi meditasi nilainya paling maksimal, bukan. Berdana itu adalah paling awal kita bisa lakukan. Kenapa? Karena berdana itu, terutama berdana barang atau materi, itu karena saya punya, saya bisa latihan berikan. Anak kecil aja bisa. Saya punya permen, kasihkan kokonya, atau kasihkan memenya. Jadi ini latihan yang paling sederhana. Karena itu berdana ini selalu menjadi awal perbuatan kebajikan di dalam dhamma. Ya, nah, kalau kebajikan tadi kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Nah, kerelaan ini kan berdana itu. Sangat mudah, permen kasihkan. Tetapi di balik saya memberikan atau melatih anak untuk ini ya, kasihkan kokonya, permennya, atau kasihkan memenya, permen. Sebetulnya di balik latihan itu, orang tua itu melatih pelepasan yang tadi sudah saya sampaikan. Mampu gak dia melepaskan apa yang dia sukai ini, mampu gak dia melepas? Kenapa? Karena di dalam kehidupan yang nanti dia alami sepanjang usia dia, itu nanti dia sering sekali terjadi dia harus melepas apa yang dia sayangi. Mungkin karir yang dia sayangi satu ketika harus terlepas karena tempat dia bekerja akhirnya harus ditutup atau dia kena PHK. Dia harus melepas yang dia sukai. Itu dimulai dari permen yang kecil ini tadi. Tapi kalau anak kecil permen aja nggak boleh, nggak mau dikasihkan koko, orang tua kasih nasihat yang baik-baik, belajar nak, dikasihkan ke koko, belajar kasihkan ke meme dan lain sebagainya. Mainan yang paling dia sayangi, ayo coba belajar dipinjamkan kepada adiknya, titinya, ayo coba mainannya ini pinjamkan kepada siapa. Nah, itu sebetulnya belajar melepas. Kenapa? Karena ini menjadi latihan awal dan menginspirasi untuk latihan-latihan yang selanjutnya. Ketika orang sudah bisa melepas berdana tadi dengan kerelaan itu, maka dia bisa melanjut pada kemoralan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan itu dasarnya adalah kerelaan tadi. Kenapa saya tidak mencuri? Karena saya rela dia memiliki barang yang lebih baik dan lebih banyak daripada yang saya miliki. Kerelaan. Pembunuhan juga begitu. Kenapa saya tidak membunuh? Karena saya rela memaafkan dia dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pelaksanaan kemoralan itu pun dasarnya adalah kerelaan. Jadi kerelaan itu bukan nilai terendah, tetapi menjadi tahap awal berbuat kebajikan. Meditasi itu juga dasarnya kerelaan. Ketika meditasi yang saya sebut misalnya, kemauan untuk mengulang, saat ini saya sedang apa ya, saat ini saya sedang apa ya, itu kerelaan. Karena ngapain saya mikir gitu, lebih baik kan saya ngurusi bisnis dan sebagainya. Tapi oke, saat ini saya sedang apa, sedang begini, saat ini saya sedang jalan, saat ini saya sedang duduk, saat ini sedang berbaring. Apalagi nanti kita latihan meditasi dengan duduk diam, jalan dan lain sebagainya, itu sebetulnya juga bagian dari kerelaan.
rela duduk beberapa menit selama timernya belum bunyi, saya tidak bergerak, saya hanya memusatkan pada perhatian pada objek. Memusatkan perhatian pada objek juga bagian dari kerelaan, karena kadang-kadang ada objek-objek tertentu tuh yang menarik. Sayang kalau saya buang. Saya biasanya kalau tidak meditasi nggak muncul ide-ide yang seperti ini, ide yang kreatif seperti ini. Sudahlah, objeknya saya abaikan, saya ngurusi ide-ide ini. Itu bisa terjadi, nggak rela dengan idenya sendiri. Padahal ini kan kerelaan, abaikan itu, kemudian saya saat ini sedang apa? Sedang memperhatikan objek. Jadi kerelaan ini menjadi fondasi, dasar dari seluruh kebajikan yang kita miliki. Dunia ini tanpa kerelaan, tidak ada kehidupan. Matahari tidak rela menyinarkan cahaya, tidak ada panas ke bumi ini. Bumi tidak rela untuk membantu tumbuhnya pohon, maka tidak ada pepohonan tumbuh di atas bumi. Seorang ibu tidak rela meminjamkan kandungannya untuk anaknya, maka tidak ada kelahiran di bumi ini. Jadi semua itu hanya berdasarkan kerelaan. Dan kerelaan itulah yang dari awal kita latih, dan nilainya tak ternilai karena seluruhnya kebajikan itu dasarnya dari kerelaan. Cuman dia adalah di tahap awal yang paling mudah dilakukan, dan itu menjadi dasar untuk seluruh kebajikan yang dilakukan sepanjang hidupnya. Mudah-mudahan ini menjadi lebih jelas bagi si penanya walaupun tanpa tempat tinggal ya. Mestinya kalau ada pertanyaan dengan kota tempat tinggal lebih menarik, supaya kita tahu di mana saja atau dari mana saja ya acara ini diikuti. Terima kasih. Silahkan. Ya, baik Bante. Mungkin kalau yang bertanya ini kebetulan umat Edhaka mungkin Bante ya. Dari Surabaya ini Bante. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Silahkan. Saudara Henry, silakan. Malam Bante, saya mau bertanya, pada saat saya melakukan meditasi pernapasan, itu kan harusnya pernapasan itu berarti memperhatikan napas yang keluar dan masuk secara alami. Nah, tapi yang saya rasakan itu sepertinya saya bukan memperhatikan secara alami, tapi secara sengaja menarik napas, kemudian diperhatikan, kemudian sengaja mengeluarkan napas untuk diperhatikan juga. Itu bagaimana ya cara menanggulanginya? Untuk ada yang lain, Mas Yan? Oh ya, begitu saja Bante. Makasih. Baik. Adalah hal yang wajar pada saat kita berlatih meditasi, terutama yang masih di awal, adalah ketika kita memberikan label pada pernafasan kita, supaya labelnya itu tidak hilang, kita nafasnya yang kita sengaja masuk dan keluar. Sebetulnya kita ini seperti penjaga pabrik ataupun pegawai pabrik yang menempelkan label, bukan karena di robot ya, tapi masih zaman dulu, mungkin pabrik kecap atau apa, kita nempelkan label ketika botol kecapnya ini jalan di depan kita. Jadi, kecap ini pakai ban berjalan, jarak botol ke botol itu tidak sama. Kita hanya bawain label, ya, mereknya kecap itu. Sudah ada lemnya ini, stiker. Jadi begitu botolnya muncul, langsung tempel semua, lewat lagi. Botolnya muncul lagi, tempel. Botolnya muncul, tempel. Jadi kita tidak perlu ngegas botol yang belum muncul, masih jual ini, gas, nggak perlu. Juga yang deket-deket juga nggak perlu di stop ya. Pokoknya begitu muncul di depan kita ya kita
tempel. Nah, sebetulnya meditasi prinsipnya seperti itu. Yang muncul di depan hidung kita, entah dia masuk, entah dia keluar, itu yang kita tempel label. Masuk, keluar, masuk, keluar. Problemnya, nafas kita itu makin kita bermeditasi, makin kita tenang, nafasnya menjadi lebih lambat. Nah, jadi bahan berjalannya ini jadi lambat. Jadi kita bawa labelnya ini lama nungguin. Kok nggak datang-datang, fotonya kok nggak datang-datang, itu jadi emosi kita. Nah, jadi kita cepetin. Nafasnya juga gitu, langsung kita tarik. Kita buang, kita tarik, kita buang. Akhirnya kita ngos-ngosan. Ada yang malah merasakan pengalaman dadanya ngap-ngapan. Waduh, kok jadi ngap-ngapan ya dadanya. Kenapa? Karena kita napasnya nggak wajar. Kalau kita wajar, biasa-biasa aja. Nah, tapi kalau saya wajar, pikiran saya jadi lari. Nah, pikiran yang lari itu yang ditarik. Ya, seperti tadi teman yang bertanya sebelumnya tadi. Jadi, saya kalau sudah nggak pakai label kok jadi lari? Nggak apa-apa. Karena namanya latihan, tarik lagi. Lari lagi, tarik lagi. Jadi kita label sesuai dengan nafas yang masuk dan keluar. Nah, tapi kok sulit? Kalau Anda sulit seperti itu, coba Anda sekarang nggak usah pakai nafas dulu, Anda belajarnya meditasi dengan pengulangan kalimat. Karena meditasi itu bukan hanya dengan objek nafas. Meditasi itu bisa juga kita pengulangan kalimat. Misalnya mengulang kalimat, semoga semua makhluk bahagia. Ya, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu kita ulang-ulang di dalam batin ya, kita ulang-ulang. Karena kita pengulangannya ini tidak ada ikatannya dengan nafas dan sebagainya, maka ketika fokusnya mulai masuk, mulai pikiran kita terpusat pada objek, pengulangannya menjadi lambat, dan kita tidak ada masalah. Karena menjadi lambat pun kita hanya mengikuti. Semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Santai kita. Tapi kalau nafas, karena kita merasa, kalau nggak nafas kan mati nih. Jadi sedot lagi, keluarkan, sedot lagi. Ini pikiran kita sendiri yang membuat kita jadi emosi seperti itu. Tapi kalau Anda masih mau nyoba lagi, tidak apa-apa. Pakai nafas, tapi sekarang udah abaikan, pokoknya saya yang ngikuti. Tapi kalau nggak bisa, cobalah pakai alternatif yang kedua, yaitu ulangi kalimat semoga semua makhluk bahagia dalam batin tanpa harus memperhatikan nafas. Nanti Anda akan tahu, oh caranya pegang objek begini. Anda mau ulang terus itu boleh, sampai nanti meditasi Anda 10-20 tahun lagi berikutnya, ataupun nanti satu ketika mau ganti nafas lagi, ya silakan juga, sama aja. Begitu? Jelas? Jelas, Bante. Terima kasih. Baik. Silakan, lanjut. Iya, Bante. Baik, karena sudah mendekati pukul 9 ya. Mungkin 2 pertanyaan terakhir ya, Bante. 1 dari YouTube, 1 nanti dari Vihara. Baik, dari YouTube ini dari saudari Fiona Melsia. Selamat malam, saya Fiona dari Palembang. Izin bertanya, bagaimana caranya agar sabar dan memiliki pikiran positif terhadap orang lain? Terima kasih. Demikian, Bante. Iya. Gimana ya caranya sabar? Kita harus berpikir tentang marah dulu ya. Orang tidak sabar itu kenapa toh? Tadi kita sudah ketahui bahwa hidup ini prinsipnya adalah yang membuat kita suka dan tidak suka itu keinginan sendiri. Di dunia ini, sekitar kita semua ini, tidak ada yang menjengkelkan, tidak ada yang menyenangkan. Saya tadi sudah ambil contoh, misalnya ada kucing mendekat pada diri kita. Kalau kita senang dengan kucing, konsep kita, keinginan kita tentang kucing itu bagus, maka didekati kucing menjadi senang. Tetapi kalau keinginan kita atau ingatan kita tentang kucing itu tidak bagus, maka didekati kucing kita menjadi tidak senang. Dasarnya dari situ. Nah, jadi sekarang kita punya harapan nih. Harapannya ketika saya di sini,
Saya ingin didekati kucing saya. Datang dia, senang. Tapi ketika saya di sini, saya harapannya tidak ingin didekati kucing. Saya tidak suka kucing. Kucing datang. Jadi keinginan saya adalah saya tidak suka didekati kucing. Tetapi kucingnya datang. Antara keinginan dengan kenyataan ini terjadi perbedaan. Saya tidak bisa mengendalikan keinginan saya sendiri. Maka saya akhirnya marah dan kucingnya ditabok supaya pergi. Jadi kemarahan itu adalah kegagalan saya untuk berdamai dengan kenyataan. Kegagalan saya berdamai antara keinginan dengan kenyataan. Itu dulu yang kita mengerti. Jadi orang yang tidak sabar adalah orang yang selalu gagal untuk mendamaikan antara keinginan dengan kenyataan. Jadi, kita mencari sasaran orang lain, kita mencari sasaran pihak lain atas kegagalan kita menyadari diri kita sendiri. Kamu sih kalau datang bikin kaget. Saya yang tidak ingin dikageti, orang lain yang dimaki. Kamu sih sukanya kalau saya sedang kerja ngobrol terus. Saya yang tidak suka diganggu, orang lain yang saya maki. Jadi kesabaran itu muncul kalau saya sudah bisa berdamai dengan diri saya sendiri. Jadi Anda kalau tahu cara penyebab Anda tidak sabar, maka Anda baru bisa mengendalikan diri Anda. Bagaimana supaya bisa sabar? Keinginan Anda yang diperbaiki. Saya nggak suka sama si A, saya nggak suka sama si B, saya nggak suka sama si C, dan seterusnya. Ternyata semua itu adalah permainan pikiran. Ketika Anda bisa menerima kenyataan bahwa saat ini saya bisa harus berpisah dengan yang saya cintai, dan saya bertemu dengan yang saya tidak sukai, bahwa hidup adalah saat ini, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Nanti juga kalau Anda tidak mengikuti, Anda bisa melihat dokumentasinya acara ini, maka kesabaran akan timbul. Tapi kalau Anda belum bisa berdamai dengan diri Anda, kesabaran akan sulit. Karena kesabaran bukan dari luar, tapi kesadaran adalah dari pengendalian keinginan sendiri. Kemudian bagaimana memiliki pikiran positif? Ketika kesadarannya Anda sudah muncul bahwa semua itu adalah dari keinginan kita sendiri dan Anda bisa mengendalikan diri, maka otomatis pikiran positif itu akan muncul. Orang yang menjengkelkan datang pada Anda, dia memaki Anda. Nah, kali ini memaki ya. Kalau tadi kan hanya kucing datang, itu kan netral. Tapi ada orang datang memaki Anda. Ini jelas orang cari macam-macam. Tetapi ketika Anda bisa berdamai dengan diri Anda, saya dimaki dia. Kalau saya marah, berarti saya kan sebetulnya saya ingin tidak dimaki. Tapi kalau saya tidak marah, apa saya ingin dimaki? Juga tidak. Saya hanya tahu bahwa orang itu suka memaki. Kalau begitu, ya sudah, saya yang tahu, sudahlah, memang kamu suka memaki. Memang kamu suka memaki. Kita kemudian menarik diri, ya sudahlah, terserah, kalau kamu mau maki-maki ya nggak apa-apa, biarin, terserah, ya lebih baik permisi dulu ya. Nah, jadi kita tidak melayani makian dia, tapi kemudian kita menarik diri, membuat batas supaya kita tidak terlalu berkomunikasi dengan dia. Dan akhirnya kesabaran yang muncul, pikiran positifnya juga datang, karena kita tidak menanggapi dia. Dan kita mungkin malah mendoakan ya, semoga kamu bahagialah, bisa ngomel-ngomel seperti itu, mungkin kamu sedang tidak bisa berdamai dengan dirimu, ya sudahlah, semoga kamu bahagia, tapi maaf ya, saya tidak punya kesempatan untuk melayani makianmu. Nah, kemudian kita mengundurkan diri. Mulailah dengan berdamai dengan diri Anda sendiri. Baru kedua pertanyaan Anda tentang sabar dan pikiran positif bisa muncul pada diri Anda dan pada semua orang. Terima kasih. Silakan Saudara Jayadi, mau lanjut lagi? Iya Bante, untuk satu pertanyaan terakhir karena waktu sudah mepet. Apakah ada di sini?
Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8.59 Bante. Tinggal 1 menit. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup sesi diskusi pada malam hari ini. Ada? Silahkan. Ini Bante, ada 1 pertanyaan terakhir Bante. Cuman nggak mau di kamera Bante. Cicinya malu-malu. Silakan, nama dan asalnya. Malam Bante. Saya mau nanya begini Bante. Setiap kali saya mendengar para biku kadang-kadang mau Dhammadesana, ada pengantar bahwa mengatakan Dhamma akan melindungi orang yang melaksanakannya. Nah, yang di sini saya mau tanya, terkadang kita ini bingung Bante. Dhamma akan melindungi orang yang melaksanakannya. Sedang kita udah berusaha misalnya melaksanakan Dhamma. Dhamma itu apa sih? Kita berdana, kita dana makan, kita pangsen, terus dana wihara, bantu orang, tolong orang sakit, kemudian mungkin juga meditasi, dan kita berupaya untuk itu. Tapi kadang-kadang saya sendiri masih terkena kadang-kadang misalnya ini ada energi negatif nih, aduh saya kok masih kena misal nih Bante ya, yang mungkin bagi orang yang mungkin tidak berpikir akan ke sana, waduh aku kok masih kena gendam ya, sebagian orang-orang yang bisa melihat ini gendam loh gitu, ini gendam loh, kamu kena loh gitu. Jadi maksud saya Dhamma yang seperti apa yang harus kita upayakan, kita laksanakan lagi Bante, supaya bisa melindungi kita dari hal-hal yang maksudnya negatif-negatif itu nggak akan bisa kena sebelum maksudnya kita terkena ke dalam diri kita gitu Bante. Maksudnya jangan sampai kena, oh kita udah tahu, oh kita bisa mengantisipasinya, atau itu energi negatif itu udah mental sebelumnya gitu Bante. Begitu aja Bante. Makasih Bante. Baik, ini pertanyaan yang bagus dari makhluk yang tak tampak. Jadi makhluk tak tampak, tidak ada namanya lagi, ya. Oke. Nah, jadi sekarang bagaimana ya? Memang di dalam Dhamma kan ada disebut pengertiannya bahwa Dhamma akan melindungi mereka yang melaksanakan. Dhamma di sini bisa Buddha Dhamma, dan itu bisa berarti kebajikan, akan melindungi mereka yang melaksanakan. Tetapi kenapa ya kok masih yang melaksanakan itu masih bisa terkena bermasalah? Nah, itu kan sama dengan orang bertanya, saya sudah divaksin ini, kemarin waktu pandemi COVID itu ya, saya sudah divaksin nih, kok masih kena COVID? Loh iyalah, namanya divaksin bukan berarti terus segalanya bisa ndak kena apa-apa. Cuman nanti kenanya itu nggak parah-parah banget kan. Anda juga mendengar tuh beberapa pernyataan di media di mana-mana. Oh untung loh saya sudah divaksin nih. Jadi akhirnya kena pun sekarang ya nggak ngapa-ngapa. Itu temen yang nggak divaksin kena jadi masalah. Nah itu sebetulnya. Jadi Dhamma yang berarti nanti berisi kebajikan lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan itu akan melindungi mereka yang melaksanakan. Tetapi sekarang si pelaksana ini kan bukan hanya di kehidupan ini saja dia melakukan kebajikan. Dia juga mungkin sudah melakukan kebajikan di beberapa kehidupan sebelumnya. Dia juga melakukan perbuatan tidak baik bukan hanya di kehidupan ini maupun di kehidupan yang sebelumnya. Jadi ketika karma buruknya atau perbuatan buruknya itu muncul, dengan dukungan kebajikan yang sudah dia lakukan, Dhamma tadi akan melindungi menjadi tidak terlalu menderita. Ya, ibaratnya kalau kemarin itu ada mobil kejatuhan trailer. Wah, ini ngeri banget ya. Mungkin beberapa teman yang melihat di media sosial itu sempat menyaksikan trailer yang jatuh ya, itu kontainer jatuh, dan mobilnya itu benar-benar sudah rata ini dengan
dengan jalan rayanya. Sopirnya pasti berangkat nih kalau dilihat dari fotonya. Ternyata hidup. Nah, itu di dalam kalimat ini berarti Dhamma melindungi mereka yang melaksanakan. Dia memiliki kebajikan. Sehingga ketika mobilnya sampai hancur, sudah nggak ada bentuknya itu karena kejatuhan kontainer, dia masih hidup. Ya, jadi ketika Anda bertanya, wah setelah saya berbuat baik, kok masih ada ya orang bisa kena masalah? Oh ya masih bisa, karena bukan jaminan. Kemudian semuanya itu menjadi lenyap, tidak ada. Kenapa? Karena kebajikan kita itu sudah kita lakukan berapa banyak. Keburukan kita sudah kita lakukan juga kita miliki itu juga berapa banyak. Kita tidak pernah tahu itu. Tapi minimal dengan kebajikan yang saya lakukan lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan ini akan mengurangi kekuatan keburukan yang kita harusnya terima. Jadi kalau menurut ilmu matematika ya, mungkin kita punya nilai-nilai positif, misalnya 5 nilai positif. Kemudian ada orang mau gendam tadi ibaratnya 25 nilai negatif. Jadi 25 negatif dijatuhkan ke kita, tapi kita punya modal 5 positif. Maka kita tetap kena 20 negatif. Karena yang 5 negatif, dari 25 negatif, yang 5 negatif itu netral dengan 5 positif kita. Tapi 20 negatif itu kena. Jadi kita tetap kena masalahnya, tetapi menjadi tidak sekuat yang dikirimkan orang tersebut. Apalagi kalau kita sudah punya 20 positif, maka ketika dikirim 25 negatif, kita hanya kena 5 negatif saja. Orang lain merasa, kamu kok kena gendam? Enggak, saya enggak merasa. Kenapa? Karena kita hanya punya 5 negatif. Semakin banyak perbuatan baik yang kita miliki, akhirnya kita punya 50 positif. Maka ketika dikirimi 25 negatif, nggak ada rasa sama sekali. Karena 25 negatif itu kita habiskan. Dengan 25 positif kita, masih ada 25 positif sisanya milik kita. Jadi, kebajikan yang kita lakukan tetap menjadi pelindung kita. Cuman kita harus terus lakukan di dalam kehidupan kita lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan, supaya kalaupun ada hal buruk datang, tidak seburuk yang seharusnya, karena kekuatannya sudah berkurang karena ditahan dengan kebajikan yang kita miliki. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita terus berbuat baik dan terus bersemangat berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita, agar di dalam kehidupan kita, sesulit-sulitnya apapun juga, masih ada kebaikan, masih ada keselamatan, masih ada kebahagiaan yang kita bisa alami. Yang kalau di dalam bahasa masyarakat, ketika ada kecelakaan kendaraan, kita ngomong, untung loh, cuman kendaraannya yang rusak, orangnya masih sehat. Oh, tapi orangnya luka kakinya, untung cuman kakinya bukan kepalanya, dan seterusnya. Itu sebetulnya adalah dengan melihat kebajikan itu menjadi pelindung bagi dirinya, selalu ada keuntungan, kebahagiaan akibat perbuatan baik yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi penutup dari diskusi Asada kita pada kesempatan ini, dan terima kasih kepada Wihara Eka Dhammaloka yang sudah memberikan tema yang demikian bagus tentang meditasi, apakah menjadi lebih penting dibandingkan mempelajari Dhamma, dan kita semua sudah belajar Dhamma untuk terdorong kita berlatih meditasi, berbuat baik di kehidupan sehari-hari untuk memperoleh kebahagiaan. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Saya kembalikan kepada Saudara Cahyadi yang sudah memimpin acara ini dengan luar biasa, dan kepada para penanya, terima kasih juga, pertanyaan Anda hebat-hebat, sehingga acara pada kesempatan ini layak menjadi dokumentasi untuk jangka panjang, karena sangat menginspirasi untuk mereka yang memerlukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan serupa. Terima kasih, selamat malam, sampai ketemu di lain kesempatan.